Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap pengurus dari Masjid Raya Al-Ittihad, Ibu Susi dan juga Bu Mai, Ibu Rina, Ibu Sarah, Mbak Ulfa, dan semua jajaran kepengurusan dari Masjid Raya Al-Ittihad. Kita doakan semoga mereka semua beserta segenap keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para hubabah, para syarifah, para ustadzah yang hadir di majelis kita ini, kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dipanjangkan umurnya dan semoga selalu berada dalam keberkahan. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Disayang Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, disayang-sayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, diterima dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi masuk kepada kita bulan suci Ramadan, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sebulan penuh nggak putus. Ada yang lebih deras, ada yang biasa-biasa, ada yang gerimis, ntar deras lagi, ntar gerimis lagi, sebulan penuh. Karenanya orang yang enggak dapat apa-apa di bulan Ramadan itu akan sulit untuk mendapatkan apa-apa di bulan-bulan yang lain. Orang yang selama bulan Ramadan enggak dapat rahmatnya Allah akan sulit buat dapat rahmatnya Allah di bulan-bulan yang lain. Orang yang selama bulan Ramadan enggak dapat ampunan dari Allah akan sulit mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kayak gini loh, orang yang enggak dapat air di musim hujan, menurutmu apakah dia bisa dapat air di musim kering? Susah. Lah musim hujan aja ente enggak dapat air, apalagi musim kering. Demikian pula lah dengan orang-orang yang enggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, akan sulit mendapatkan sesuatu pada bulan yang lain. Semoga kita tidak menjadi salah satu di antaranya. Rahmatnya Allah paling banyak diberikan pada bulan Ramadan, saudariku sekalian. Rahmatnya Allah, rahmatnya Allah. Orang tuh kalau saya pikir-pikir nih ya, yang paling penting buat kita dapatkan selama hidup kita di dunia ini, saudara sekalian, bukan harta.
Ada banyak orang berharta tapi nggak bahagia. Betul nggak? Ada banyak orang punya harta banyak, tapi jadi pasien rumah sakit jiwa. Nggak bahagia hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, artinya bahwa yang diperlukan manusia hidup itu bukan harta yang paling banyak ya. Yang paling banyak diperlukan. Bukan berarti nggak perlu sama harta, perlu juga, tapi bukan itu yang paling diperlukan. Kamu hidup nih, perlunya apa? Dek, kamu hidup bukan perlunya jodoh. Karena ada adik-adik tuh pikirannya jodoh aja gitu. Kayaknya selagi belum menikah kayak haram buat bahagia gitu. Enggak gitu dek, enggak gitu. Enggak gitu. Ada banyak ibu-ibu udah nikah, kayaknya dalam pikiran dia tuh bahagia dia tuh kalau punya anak gitu. Dalam pikiran dia selagi belum ada anak, belum bahagia. Enggak, kak, dek, enggak gitu. Enggak gitu. Ada banyak orang punya anak dan enggak bahagia. Ada banyak orang juga nggak punya anak bisa bahagia kok. Kan begitu? Jadi bukan anak, bukan harta yang menjadi penyebab kebahagiaan hidup dunia sebelum kelak akhirat. Bukan. Cinta. Oh. Kalau saja ada seseorang yang mencintaiku, mungkin aku akan dapat hidup bahagia. Hal yang terberat, hal yang terbesar yang aku inginkan adalah cinta. Enggak gitu juga, Ada banyak orang-orang hidup sendirian yang enggak punya suami, misalnya gitu. Enggak ada anak juga, tapi hidup mereka bahagia juga banyak. Saya banyak ketemu Hubabah Bahiyah bahagia, Hubabah Nur bintu Alwi bahagia. Orang-orang, manusia hebat. Hubabah Khadijah bintu Syekh Bakar bin Salim, baca tuh buku saya Bidadari Bumi 1, 2. Saya ceritakan kepadamu betapa banyak orang-orang hidup di atas muka bumi ini tanpa memiliki yang orang anggap sebagai sarana kebahagiaan, akan tetapi hidup mereka begitu bahagia. Saudara sekalian, karena bukan itu yang sejatinya paling kamu perlukan, melainkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau kamu disayang Allah, kamu akan bahagia. Siapapun kamu, anak siapapun kamu, istri siapapun kamu, atau enggak bersuamikah kamu, selagi kamu dalam pandangan kasih sayang Allah, kamu disayang Allah, hidup kamu akan terarah, hidup kamu akan bahagia, hati kamu damai, tenang. Jika kamu meraih rahmatnya Allah. Dirahmati Allah. Saudaraku sekalian, ini nih hal tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Udah orang disayang sama Allah, orang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, orang dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mau miskinkah dia, mau kayakah dia, mau cakepkah dia, mau jelekkah dia, mau kuruskah dia, mau
Mau gemeskah dia? Orang kalau udah disayang sama Allah, udah tuh, orang lain bisa apa? Orang kalau udah dicinta Allah, disayang Allah, dunia bisa bikin apa sama dia? Tak ada yang bisa menghilangkan senyuman di wajahnya. Tak ada yang bisa menghilangkan bahagia dalam hatinya. Katanya Rabi al-Adawiyah, andai satu kebahagiaan yang Allah berikan di sehelai rambutku dibagikan kepada orang di atas muka bumi ini, niscaya semua akan terbahak-bahak karena bahagia. Andai kebahagiaan yang Allah bagikan kepada sehelai rambutku, Allah bagikan kepada seluruh umat manusia, niscaya mereka akan terbahak-bahak karena bahagia. Itu baru sehelai rambut, gimana sama semuanya? Kenapa gitu? Yang disayang sama Allah. Bu, ibu bisa bayangin kalau ada seorang raja besar, adil, punya segalanya, sayang sama seseorang, udah tuh bakalan dicukupin. Saya sayang sama kamu, udah kamu tenang aja, saya akan cukupkan semua. Apapun yang kamu perlukan, semuanya bakalan saya siapkan. Kan kayak begitu. Ini baru raja dunia. Kebayang gimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang hamba. Maka yang harus kamu kejar di sisa hidup kamu tuh, yang harus kamu kejar di sisa hidup kamu, bukan harta, bukan tahta, bukan rupa, bukan pula cinta manusia, melainkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, pengendali semesta. Semoga kita semua disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa selalu saya kalau doa di awal tuh, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah. Kenapa itu yang selalu saya doakan? Bukan berarti saya kurang kreatif memikirkan doa yang lain, justru karena saya sudah sangat memikirkan apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan oleh seorang manusia dalam perjalanan kehidupan di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Dunia aja orang paling seneng tuh yang dirahmati Allah, apalagi di akhirat. Saudara sekalian, saat datang ajal menjemputmu, saat datang ajal menjemputmu, kamu beruntung dan menyenangkan sekali ajalmu itu datang jika saat itu Allah merahmatimu. Jika saat itu Allah sayang sama kamu, itu udah gak ada masalah sama sekali, teman-teman. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan ikut sayang kepadamu dan mereka akan perlahan-lahan dalam mencabut nyawamu itu. Sehingga gak seperti yang ditakutkan orang-orang tentang menyedihkannya saat sakaratul maut. Adik saya bilang, saya ngerasa waktu Umi meninggal dunia kayak kecolongan gitu. Saya bilang, kenapa gitu? Karena Kak Imah selalu sampein tentang sakaratul maut tuh menyeramkan. Kak Imah selalu cerita tentang sakaratul maut tuh yang mulutnya terbuka karena kehausan, dahinya berkeringat, tangannya menggenggam karena kesakitan gitu. Dan itu semuanya gak ada dalam diri Umi di saat sakaratul maut. Gak kenapa-napa. Beliau wudu, minta pulang asalnya dari rumah sakit karena pengen sholat katanya. Masih pergi wudu, ditemani suster, tapi masih wudu sendiri. Kemudian tempat tidur, di atas tempat tidur beliau mulai kayak senyum terus bilang, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Disebut-sebut nama Rasulullah, dipanggil-panggil nama Rasulullah. Sekilas menggigit bibirnya, kemudian menghembuskan nafas terakhir dengan memanggil-manggil ya Rasulullah. Orang kalau dirahmati Allah, teman-teman, sakaratul maut aja jadi ringan. Padahal itu hal terberat yang dirasakan dalam hidup seseorang. Kamu dirahmati Allah kah? Ataukah masih dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita menjadi kelompok yang tidak dirahmati Allah. Orang dalam kubur juga kayak begitu. Ada yang dirahmati, ada yang dimurka atau dibenci. Saya suka bayangin gitu, ya Allah, mudah-mudahan masuk dalam kubur dirahmati Allah. Karena kalau sampai kita masuk dalam kubur, Allah nggak sayang sama kita, siapa yang kamu harapkan bisa sayang? Kita kalau hidup di dunia ini nih, kalau kita datang ke rumah saudara kita untuk sebuah keperluan, mau pinjam uang misalnya, kalau ditolak sama saudara kita yang satu masih pergi, kita bisa ke rumah yang lain. Tapi kalau kita berpulang ke rahmatullah, masuk ke dalam alam kubur, kalau Allah tutupkan pintu rahmatnya dari kita, kemana kita akan pergi? Kita tidak kembali kecuali kepada Allah. Kalau Allah menerima kita dengan kasih sayangnya, alhamdulillah, seneng banget. Tapi kalau sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kemana coba kira-kiranya? Saudaraku sekalian, kamu jangan bilang ustazah nih cerita mati mulu, bikin sedih nih. Kita kan masih hidup di dunia nih ustazah. Lah kalau bukan kamu yang mikirin mati kamu sendiri, siapa lagi? Pak RT. Kita yang harus memikirkan nasib kita sendiri, saudariku sekalian. Gak ada yang lebih peduli kepada nasib kita daripada kita sendiri. Makanya hal yang paling perlu buat kita kejar selama hidup kita di atas muka bumi adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, ridhonya Allah, itu yang harus terus-terusan kita kejar. Apalagi di akhirat, Masya Allah. Saya baca nih di Quran ya. Ali Imran ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kata Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada hari. Kapan itu? Mahsyar. Tabyaddu wujuh, sebagian wajah diputihkan Allah, diberserikan Allah, dicemerlangkan Allah, dibercahayakan Allah, diglowingkan Allah. Sebagian wajah berseri-seri, cakep-cakep, penuh dengan cahaya. Wa taswaddu wujuh, sebagian wajah yang lain dihitamkan Allah,
dilegamkan Allah, dikutuk Allah, sehingga wajahnya tampak menjadi sangat menyeramkan, muram durja, hitam terkutuk. Sekarang masalahnya di antara dua kelompok itu, di manakah saya? Di manakah kamu? Termasuk di kelompok yang manakah kita? Saudaraku sekalian, nih di dunia ini, saya kalau muncul jerawat gitu, sedikit diapain ya, biar cepet hilang. Jadi kan biar enggak apa ya, enggak enak dilihat gitu. Ya kan, kalau kamu muncul jerawat-jerawat di muka, apalagi kalau jerawatnya yang bernanah gitu kan, apalagi kalau agak banyak gitu, atau ada flek-flek atau apa, kamu suka kepikiran. Kenapa? Karena pusat pandangan orang semuanya kepada wajahmu. Anakmu ngelihatnya jadi kayak yang, mama kok mukanya gitu mah. Suami kita ngelihatnya yang, kok muka kamu jadi kayak gitu sih. Orang-orang di sekeliling kita gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kita masih bisa usaha. Kita akan pergiin ke dokter, kita masih akan cari salep atau apa untuk bisa bikin wajah kita jadi kembali berseri-seri seperti sedia kala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bayangkan jika itu terjadi di akhirat nanti, dan bukan hanya sekedar jerawat, tapi wajahmu dihitam legamkan Allah. Mau nyari salon di mana? Mau nyari dokter muka mana? Mau apa yang bisa kamu lakukan? Kebayang gimana rasanya, apalagi jika waktu di dunia orang taunya kita orang baik-baik. Kayak apa rasanya teman-teman? Hari itu Allah tampakkan hakikat wajah hatimu. Hari itu Allah tampakkan hakikat ruhmu, hakikat jiwamu. Putihkah? Berserikah? Hitamkah? Terkutukkah? Fa'ammal ladina swaddat wujuhum, tu wajahnya yang hitam-hitam, kenapa ya Allah? Akafartum ba'da imanikum, kalian sih salah sendiri. Kalian meninggalkan agama Islam, meninggalkan syariat agama, ba'da imanikum, padahal sebelumnya kalian pernah beriman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah nggak bilang kamu sih nggak pernah kenal Islam, enggak. Jadi yang wajahnya hitam-hitam itu, yang dilaknat Allah di akhirat nanti itu, bukan orang yang nggak pernah kenal Islam, bukan. Tapi mereka yang pernah begitu dekat dengan Islam, mereka yang pernah hadir di majelis, mereka yang pernah ngerjain sholat, pernah kenal sama ulama, bisa baca Al-Quran, tapi akafartum ba'da imanikum, kalian meninggalkan Islam, kalian meninggalkan syariat agama, kalian meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam karena lebih tertarik kepada jalan lain yang menurut kalian lebih ringan, lebih menyenangkan. Kamu kenapa meninggalkan jilbabmu?
meninggalkan tahajudmu, meninggalkan ibadahmu hanya karena tertarik dengan laki-laki, dan kemudian laki-laki tersebut menjadikanmu sebagai wanita simpanannya tanpa dinikah. Yang begini nih, kamu kenapa sampai mau-maunya hutang riba hanya demi untuk melaksanakan hawa nafsumu itu? Sampai mau-maunya berhutang dengan hutang-hutang yang berbunga hanya demi untuk biar jaga gengsi, hanya demi untuk biar orang tahu kelasmu ada di mana. Saudariku sekalian, kelasmu adalah kelas yang Allah menilaimu di sana. Kamu tahu kelas kamu? Kamu tahu kelas kita? Kelas kita adalah tergantung dari bagaimana Allah menilai kita. Dan kita nggak pernah tahu Allah nilai kita tuh kayak gimana. Allah menilai saya nggak tahu. Kalau ibu-ibu nilai saya tahu. Iya kan? Pengajian jam berapa, datang dari jam berapa. Saya tahu, kurang lebihnya kamu menilai saya. Kamu memuliakan saya, kamu menghargai saya, kamu menghormati saya. Tapi apakah itu juga penilaian yang Allah berikan kepada saya? Tidak sama, teman-teman. Tidak sama. Pun demikian dengan dirimu itu. Betapa kita nih sekarang berada dalam keadaan beriman, tapi apakah kita bawa iman kita sampai kita mati? Kita dihadirkan di majelis-majelis semacam ini adalah tanda rahmat dan cintanya Allah kepada kita. Tapi apakah Allah tetap berkenan merahmati kita sampai kita mati? Apakah Allah tetap berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya sampai ketika datang ajal menjemput kita? Kita nggak pernah pasti. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azabnya akibat dari ketertarikan kalian terhadap selain jalannya Allah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun hamba-hamba yang putih berseri wajah-wajah mereka, tuh yang pada seneng di akhirat, yang mukanya pada cakep-cakep gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa tuh ya Allah? Saya kepengen jadi salah satunya. Kata Allah, fafi rahmatillah, mereka adalah peraih rahmatnya Allah. Mereka adalah peraih rahmatnya Allah. Mereka adalah peraih rahmatnya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita menjadi salah seorang di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah sayangi. Itu yang pada cakep-cakep siapa mereka ya Allah? Hamba-hamba tersayang di sisiku, mereka tuh orangnya tuh. Yang cakep-cakep tuh, tuh. Adakah kamu di antaranya? Adakah saya di antaranya? Kita hanya akan menjadi salah satu di antara kedua kelompok orang ini, teman-teman. Kita hanya akan menjadi salah satu di antara kedua kelompok ini. Adakah kamu yang hari itu bersuka cita, berbangga dengan cahaya di wajahmu, di hadapanmu? Ataukah kamu akan menjadi orang-orang yang bermuram durja, ketakutan setengah mati atas apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini? Kita hanya akan menjadi salah satunya.
Dari sini kita tahu betapa yang kita perlukan. Hidup di dunia sampai di akhirat nanti adalah rahmatnya Allah. Makanya kejar itu terus. Nah, beberapa hari lagi ini bulan Ramadan, bulan rahmatnya Allah. Allah bagi-bagi rahmatnya Allah di bulan Ramadan, diobral. Makanya saya senang. Kalau mau masuk bulan Ramadan ini segirang, saya senang. Bukan karena pengajian pada libur. Jadi saya nggak capek-capek lagi gitu, bukan. Teman-teman saya sekalian, saya mah ngajar saya senang, saya libur saya senang. Senang terus insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi saya senang sama bulan Ramadan. Kenapa? Saya ngerasa bulan Ramadan tuh buat saya. Saya rasa saya cocok sama Ramadan. Cocok saya. Saya rasa ibu-ibu juga iya. Dengerin nih. Kenapa saya ngerasa saya cocok sama bulan Ramadan? Bu, karena gini. Orang-orang tuh kan kebagi-bagi ya. Ada orang-orang yang memang kepengen, maksudnya gini, ada orang-orang yang hidupnya tuh mau nyari ridhonya Allah gitu. Berlari menuju Allah. Ada juga orang-orang tuh yang memang gak peduli sama jalan Allah. Ya pokoknya dunia lah gitu kan. Kerja, bisa makan, bisa bangun rumah, sekolah, terus sampai lulus sekolah, kawin, punya anak, gitu kan? Enggak menjadikan urusan agama, urusan nyari ridhonya Allah, urusan nyari rahmatnya Allah sebagai sesuatu yang penting gitu. Ini secara umum ya. Orang Islam kan juga banyak yang kayak begitu. Banyak yang nggak peduli juga gitu sama ibadah, nggak peduli sama ini itu gitu kan. Yang haram-haram dia terjang gitu, yang penting nggak ketahuan, kan banyak yang begitu. Ada yang kayak begitu, ada yang ngejar rahmatnya Allah. Nah kita kan seapa-apanya adalah orang-orang yang mengejar, mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah, pengen menempuh jalan menuju surga. Bukan begitu? Nah tapi nih, hambanya Allah nih juga kebagi nih. Ada yang memang sudah menempuh jalan menuju Allah dengan sebenar-benarnya jalan 100%. Dia hidup di jalan Allah. Merekalah para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari dosa, enggak pernah kepikiran berbuat dosa, selalu hidup dalam jalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah meninggalkan bahkan sholat sunnah tahajud dari sejak mereka sebelum balik, dan itu banyak. Saya banyak berjumpa dengan mereka. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya terjaga. Antara Quran, antara ibadah, antara zikir, antara khidmah kepada keluarga, antara khidmah kepada orang tuanya. Terus begitu hidupnya. Jauh dari dosa-dosa, enggak kenal dosa, teman-teman. 100% hidupnya dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala 100% juga. Kita ada di tengah-tengah. Kita nyari ridhonya Allah, iya. Tapi bikin dosa, juga. Betul gak? Buat orang-orang kayak kita inilah Ramadan diperlukan. Ibaratnya nih ya, kayak toko teman-teman. Kayak toko. Ada nih kan, toko yang memang jual barang-barang murah. Ada juga toko jual barang-barang mahal. Kita nih orang-orang yang sebenarnya kepengennya sih beli barang-barang mahal, cuman duitnya kagak cukup. Dia cuman yang tinggal lewat aja,
lewat aja. Pengen beli tapi nggak cukup gitu kan. Satu hari kita lihat ada pengumuman. Selama 1 kali 24 jam pada tanggal sekian, harganya menjadi diturunkan 100%. Misal, atau 50% dah, misalnya. Atau 90% dah. Kurangnya 90%. Misalnya nih, yang asalnya harganya itu 100 juta jadi 1 juta. Yang asalnya harganya mobil 500 juta mendadak jadi 5 juta. Misal. Baju yang asalnya harganya 2 juta mendadak jadi 200.000. Misalnya, apa enggak kamu ngantri depan pintu dari sebelum buka? Kamu akan merasa bahwa sekarang nih toko nih jadi cocok buat saya. Kemarin nih toko nggak cocok buat saya. Sekarang jadi cocok buat saya karena lagi diobral. Lagi diskon abis-abisan. Nah yang kaya-kaya nggak usah belanja deh tuh hari. Iya kan? Itu sebabnya kenapa saya ngerasa cocok sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Satu ayat Quran yang kamu baca di hari biasa senilai 1000 ayat Quran. Dibandingkan dengan hari biasa kalau kamu bacanya di bulan Ramadan. Satu rakaat yang kamu laksanakan senilai 1000 rakaat di tempat-tempat yang lain. Selain pada bulan Ramadan. Kayak gimana tuh? Gimana kita nggak ngerasa yang sekarang nih cocok nih saya nih. Ini bulan kita teman-teman. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ditanya, "Mata Lailatul Qadar ya Syekh?" Kapan nih kira-kiranya Lailatul Qadar? Tahun ini wahai Syekh. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya, Lailatul Qadar bagi kalian atau bagi saya? Ada beda antara kita sama para wali-walinya Allah. Terus dia tanya, emang ada bedanya Syekh? Pasti. Pasti bedanya. Karena Allah punya hamba-hamba kan levelnya beda-beda. Kalau buat kami kapan Syekh? Beliau mengatakan tahun ini akan terjadi tanggal sekian. Kasih tahu sama beliau kepada muridnya ini. Dengan pandangan kewalian bisa memberitahu. Kalau buat kalian Syekh, kalau buat antum Syekh, Lailatul Qadar kapan? Amalana fakullu layalina layalil qadar. Adapun buat kami setiap malam-malam kami adalah malam Lailatul Qadar. Buat para wali teman-teman, ibarat tadi tuh, baju harga 5 juta, 10 juta, buat orang kaya mah kapan aja mau beli bisa kebeli. Kan begitu. Buat para wali-walinya Allah, mereka bisa dapat rahmatnya Allah kapanpun waktunya. Mereka bisa disayang Allah kapanpun waktunya. Mereka bisa dapat pahala-pahala yang tinggi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah kapanpun waktunya. Mereka selalu dipandang Allah dengan pandangan cintanya Allah. Tapi buat kita, Ramadan sangat kita perlukan. Matamu yang biasa kamu pakai buat memandang laki-laki yang bukan mahrammu dengan pandangan penuh terpesona. Gile ganteng banget. Ya ampun cakep banget. Aduh lihat senyumnya meleleh. Mata kita yang modelnya begini nih belum pantas disayang Allah. Belum pantas dicinta Allah.
Apalagi modelan mata yang ngelihat orang lain dengan pandangan gak suka, ngelihat orang yang satu ini dengan pandangan sebel, yang itu gak cocok, yang itu ngapain sih dia hadir, yang itu ya ampun kenapa tuh. Dengan pandangan penuh menghina, ngelihat yang maksiat, ih neraka kayaknya kangen deh tuh sama dia tuh. Ngelihat yang taat, palingan juga ria tuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ngelihat orang yang nggak ngerti gitu, iya ampun, udahlah nggak ngerti, nggak pakai ngaji. Giliran ngelihat orang yang berilmu, cuma bisa ngomong doang. Matamu tuh yang kayak begitu, menurutmu pantas disayang sama Allah? Pantas. Mata kita ini masih belum pantas disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih lebih senang nonton TV daripada baca Al-Quran, iya. Kamu berharap matamu dicinta sama Allah? Iya. Kita berharap mata kita yang sudah penuh dengan dosa-dosa ini, kita berharap dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, tapi belum pantas. Gimana caranya Allah kasih kepada kita bulan suci Ramadan? Makanya saya cocok sama bulan Ramadan. Ini bulan saya menurut saya. Bulan kita teman-teman. Di bulan Ramadan, bahkan mata yang belepotan dosa ini punya kemungkinan buat disayang sama Allah penciptanya. Lisanmu, menurutmu pantas dicinta sama Allah? Bohong iya, ngomongin orang iya, ngata-ngatain orang iya. Suami yang seharusnya dihormati malah diomelin iya. Anak yang seharusnya disayangi malah dimarahin bolak-balik iya. Lisan yang seharusnya kamu pakai buat kebaikan-kebaikan, buat gedein hati orang, malah sering kamu pakai buat menghina orang, menyakiti hati orang iya. Iya. Saudaraku sekalian, apakah menurutmu lisanmu pantas disayang Allah? Tapi Allah menyisakan buat kita Ramadan. Allah menghadiahkan buat kita bulan suci Ramadan. Seolah Allah hendak berkata, bahkan lisanmu yang belepotan dosa, jika kamu bawa ke bulan satu ini, aku mungkin akan menjadikan lisanmu sebagai lisan yang aku sayangi. Sebab ini adalah bulannya. Aku akan memandang kalian dengan pandangan penuh kasih sayang selagi kalian datang padaku dengan sepenuh hati. Tanganmu, kakimu, perutmu, farjimu, hatimu, pikiranmu, badanmu, jiwamu, ruhmu. Semua yang kita punya, saudariku sekalian, belum pantas untuk dicinta. Belum seperti para kekasih-kekasihnya. Jauh dari jalan yang telah mereka tempuh selama ini. Tapi alhamdulillah, Allah kasih kepada kita bulan suci Ramadan. Hadiah. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad menyampaikan wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Yang modelannya kayak kita begini loh. Ini kan yang terbanyak nih dari umatnya Nabi Muhammad. Bukan kalangan elit, para wali-walinya Allah, bukan. Mereka mah gak perlu Ramadan untuk dicinta.
Bukan juga orang yang emang tidak menghadapkan diri mereka kepada Allah, nggak nyari ridhonya Allah, nggak tertarik pada rahmatnya Allah, nggak tertarik pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sih memang nggak juga, Ramadan nggak bermanfaat buat mereka. Ramadan bermanfaat buat kita. Ramadan Allah siapkan buat kita. 10 pertamanya Allah karuniakan rahmat. 10 hari yang berikutnya Allah siapkan ampunan. Disayang Allah di 10 hari pertama. Disayang Allah di 10 hari pertama. Terus yang diperlukan apa Ustazah? Datang. Kalau kamu gak absen kan, ya jangan salahin siapa-siapa. Perlunya datang dengan bawa puasa, datang dengan bawa tarawih, datang dengan bawa Quran, datang dengan membawa istighfar, datang dengan membawa air mata, datang dengan membawa hati yang menunduk, datang dengan membawa jiwa yang bersimpu di hadapannya. Sambil kita bilang, Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Astaghfirullah, meskipun banyak dosa-dosaku, tapi aku tetap menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku mohon surgamu, aku mohon ridhomu, dan jauhkan aku dari siksa api nerakamu. Sepuluh hari pertamanya berisi rahmat, kata Nabi Muhammad. Habis disayang-sayang di 10 hari yang pertama. Datang pertengahan bulan dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Allah siapkan ampunan. Udah disayang, sekarang dibersihin, diampunin, ampunin. Sampai bersih. Udah bersih nih, udah disayang, dikasih ampunan. 10 hari berikutnya, 10 hari sisanya tinggal dibagiin tiket. Isi tiketnya, tok, itkun minan nar, bebas dari siksa api neraka. Kita perlu sama Ramadan. Yang kayak kita perlu sama Ramadan. Jangan dibiarkan terlewat begitu saja. Bu, Kak, Dek, nggak perlu yang seharian kamu ada di dapur. Nggak perlu yang seharian kamu ada di pasar nyari baju-baju lebaran. Hari ini bajunya, besok kerudungnya. Besoknya lagi sepatunya, besoknya lagi tasnya. Besokannya lagi buat suami sepatunya, belum bajunya. Besokannya lagi buat anak, besokannya lagi buat ngasih si ini, ngasih si itu. Enggak, saya enggak nyalahin kamu kepengen ngasih. Boleh, tapi waktu Ramadanmu yang begitu berharga jangan kamu pakai buat sesuatu hal yang andai tidak kamu lakukan, tidak akan kamu sesali di akhirat nanti. Persembahkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Yuk belajar. Persembahkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mari sama-sama belajar. Saya masih ketemu, masih banyak orang-orang yang kalau masuk bulan suci Ramadan
hatam setiap 2 hari sekali. Al-Quran. Ustazah, saya bisa hatam Al-Quran sehari sekali Ustazah. Baca kulhu 3 kali. Bahkan siapa yang membaca Yasin sekali seperti menghatamkan Al-Quran 3 kali, kata Nabi. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah datang kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan. Membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya ayat suci Al-Quran. Petunjuk. Bagi orang-orang yang beriman wal furqan. Dan jadi furqan, jadi pemisah antara hak dengan yang batil. Orang kalau dekat sama Al-Quran, insya Allah jalan hidupnya lurus. Tahu apa yang harus dia kerjakan. Sebab Al-Quran jadi furqan bagi kehidupannya. Pemisah antara hak dengan yang batil. Yuk benerin Qurannya. Yuk kita niatin dari sejak sekarang nih. Tiap hari mau berapa juz Al-Quran. Jangan kayak orang sebelah ono. Dia bilang saya ustazah tiap hari 3 juz. Juz mangga, jus apukat, jus jambu. Nggak gitu maksud saya ya. Yuk deketin lagi Qur'annya. Deketin lagi ibadahnya. Tarawih jangan ditinggal bu. Jangan cari yang paling sedikit rokaatnya bu. Seneng bener nyari yang rokaatnya dikit. Ini kayaknya nih kalau ada yang lebih sedikit dari 8 dicari juga nih. Paling enak tuh tarawih di masjid yang itu tuh. Kenapa? Cepet. Kenapa enak urusannya mah cepet? Yuk belajar buat lebih bisa memaknai Ramadan. Tarawihnya biar yang enak, yang seneng, begitu kan? Ustazah, kenapa ya kalau baca Al-Quran tuh ngantuk? Padahal kan kalau bulan Ramadan gak ada setan Ustazah. Tapi ada yang suka nanya tuh, Ustazah bener gak sih setan tuh pada dibelenggu pada bulan Ramadan? Bener. Tapi kok saya masih bisa marah-marah, ngomongin orang, ngata-ngatain orang pada bulan Ramadan. Itulah dia kalau kamu mau lihat hasil didikan setan dalam dirimu, ditinggal sama pelatihnya juga udah jago. Ya Allah. Ayo kita kalahkan hawa nafsu kita pada bulan Ramadan ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustazah kalau baca Quran tuh ngantuk? Ngantuk tuh ada macam-macam ya bu. Ada ngantuk yang dari Allah, hadiah dari Allah. Ada orang tuh kalau diajakin maksiat suka ngantuk. Ada tuh. Diajakin ngomongin orang, tahu-tahu udah tidur gitu. Dijaga Allah. Masya Allah. Tuh ya, jadi jangan suka kesel tuh sama suami kamu tuh. Kamu tahu nggak sih mas, saya tuh kesel banget sama dia. Kita lagi cerita panjang lebar. Samping. Rupanya dia adalah seorang yang terjaga. Masya Allah. Itu ngantuknya, tidurnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala daripada dengerin bininya ngomongin orang. Masya Allah. Ada lagi ngantuk yang dari setan.
Nah, ada juga nih, ngantuk yang dari setan. Kalau disuruh nonton TV terang matanya, disuruh baca Quran, kenapa nih ya? Kayak ngantuk banget gitu. Ngantuknya dari setan tuh. Kalau lagi jalan-jalan kemana-mana nggak ngantuk, tapi giliran duduk dengerin saya kajian, udah tuh. Ya kenapa dah ustazah tuh ngantuk banget. Masya Allah. Apalagi kalau dengerin Ustaz Halimah baca natawasal, ya Allah, kayak dihindung-hindung. Sehingga sekalian ada tuh yang ngantuk dari setan ya. Setan nggak mau kita dapetin kebaikan-kebaikan, dibikinnya kita ngantuk. Nah yang terakhir ada ngantuk memang dari fitrah. Dari fitrah. Dari fitrah tuh artinya ya karena kamu memang kurang tidur, memang waktunya, dan juga hati kamu tenang, jadi akhirnya kan ngantuk gitu. Wajar aja, nggak apa-apa, wajar aja. Tapi nih, kalau bulan Ramadan kamu baca Quran pengantuk-ngantuk, tidur, ketiduran, duduk ya, duduk ketiduran baca Quran, wudhu kamu nggak batal. Memang wudhu tuh kalau tidurnya duduk itu nggak batal, asalkan duduknya di sesuatu yang netep gitu posisinya. Itu nggak batal tidurmu itu. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu lagi baca Quran, terus ngantuk tiduran, habis itu kebangun, mana dia ya? Ayatnya tadi sampai mana, kan suka gitu tuh. Nggak apa-apa, lanjutin aja lagi, lanjutin lagi aja, sampai ketidur-tiduran gitu nggak apa-apa, lanjutin. Yang suka kayak begitu, yang sering kayak begitu, jangan juga nyari pas ngantuk nyari Quran, enggak. Emang udah banyak Quran yang dia baca, terus sampai ketidur-tiduran tetap baca Quran, itu nanti Quran akan menjadi pemberi syafaat baginya di akhirat bersama dengan puasanya. Datang puasanya, dia bilang, ya Allah, aku telah menghalangkannya dari makan minum, padahal dia menginginkannya. Karena dia sedang berpuasa, karenaku ya Allah, maka halangkanlah dia dari siksa api nerakamu pada hari ini. Qurannya juga gitu. Ya Allah, aku telah menghalangkannya dari tidur, padahal dia udah kepengen tidur, ngantuk ya Allah, tapi ditahan tidurnya hanya karena kesibukannya membacaku ya Allah. Sebagaimana aku telah menghalangkannya dari tidur dia di dunia, halangkanlah dia pula dari siksa api nerakamu di akhirat. Tuh, ya. Sibukin diri sama kebaikan di bulan suci Ramadan. Puasamu jagain, taraweh jangan tinggalin, Qurannya dibaca, dikirannya dibaca, yang tadi tuh dikiran Ramadan, ya kan? Kemudian lagi sedekah kita laksanakan. Udah, urusan dunia mah tenang, tenang, saudaraku sekalian, tenang, hatimu tuh yang tenang. Coba aja kamu kerjain nih apa yang saya sampaikan. Quran terus kamu baca, ibadah terus kamu baca. Kalau ada yang kamu khawatirkan di bulan Ramadan, khawatirkan dosa-dosamu. Kalau ada yang kamu panikin di bulan Ramadan, kamu panik kalau sampai Allah di akhirat nanti tidak ridho kepadamu. Panikkan tentang nilaimu di sisi Allah. Khawatirkan tentang nasibmu di akhirat. Khawatirkan tentang pandangan Allah kepadamu selama bulan suci Ramadan. Liatin betapa urusan duniamu bukan jadi sesuatu hal yang akan menghalangkanmu beribadah kepada Allah. Liatin aja, duniamu lancar, Allah kasih. Orang yang punya dunia semua Allah kok. Rezekimu bakalan lancar, Allah kasih, percaya saya. Liatin aja, liatin aja. Tapi enggak ustazah, Ramadan kemarin saya pusing aja urusan THR enggak turun-turun. Yaitu karena kamunya nggak pusing sama urusan Allah. Allah bikin kamu pusing sama urusan dunia. Karena orang hidup tuh harus pusing.
Tergantung aja, tinggal kamu pilih aja. Kamu mau pusing urusan Allah sehingga Allah tenangkan kamu dari urusan yang lain, atau kamu mau pusing urusan dunia. Kamu gak pernah mau pusing urusan sama Allah, urusan Allah kamu gak mau pusingin, Allah bikin kamu pusing, gusar, khawatir, takut sama urusan-urusan dunia kamu. Dan gak ada enak-enaknya. Pusingin dunia tuh gak ada enak-enaknya. Pusingin urusan cinta manusia tuh gak ada enak-enaknya. Saudara sekalian, coba tuh, kamu ingat-ingat. Rasa hati ketika kamu sedang memusingkan urusan cinta suami kamu. Aduh, hati kebakar. Betul gak? Saat kamu cemburu karena tahu suamimu sedang ada rasa sama tetangga belakang rumah. Ya ampun, ngelihat suami sisiran aja kamu sakit hati. Ngelihat suami semprotin minyak wangi, mau ketemu sama siapa nih? Telat jawab WhatsApp kamu aja udah panik. Sebentar telat aja datang dari kantornya kamu khawatir. Pusing setengah mati kamu tuh. Enak gak rasanya kayak begitu? Gak ada enak-enaknya teman-teman. Belum lagi keadaan yang ternyata memang seringkali mengecewakan. Akan tetapi ketika yang kamu khawatirkan adalah cintanya Allah, bahkan lelehan air matamu menenangkan hati, bahkan kegalauanmu memikirkan nasibmu di akhirat dapat membuatmu merasa damai, merasa tenang. Ketika kamu sedang rindu-rindunya kepada Allah, ketika kamu sedang rindu-rindunya kepada Rasulullah, ketika kamu sedang rindu-rindunya kepada surga, kerinduanmu sekalipun bisa membuat hatimu bahagia. Itu enaknya. Enak. Urusan sama Allah tuh enak. Lagi sedihnya aja tetap bahagia. Tapi urusan sama manusia, lagi bahagianya aja ada kesedihannya. Coba aja perhatikan. Makanya nih bulannya, bulan suci Ramadan. Segera akan kita jelang. Yuk, niat dari sejak sekarang. Puasanya biar bagus. Tarawehnya jangan ditinggal. Qurannya kita baca dan hatam berulang-ulang. Istighfarnya, permohonan ampunnya kita langitkan dengan kesungguhan. Doa-doa permohonan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan. Sedekah-sedekah kita, urusan-urusan dunia kita semuanya akan kita bereskan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat melaksanakannya dengan cara yang terbaiknya insya Allah. Yang perlu kita siapkan jelang Ramadan ini teman-teman saya sekalian, minta maaf sama semua orang-orang yang pernah kita sakiti, terutamanya yang paling dekat sama kehidupan kita, suami, orang tua jika masih ada. Kalau orang tuanya udah meninggal Ustazah, bolehlah kalau bisa ziarah-ziarah. Kalau nggak bisa ziarah kita doa, minta sama Allah agar orang tuamu meridhoimu dari alam barzahnya sana. Gitu. Kemudian juga minta maaf sama anak-anak kamu, minta maaf sama semua orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin untuk kita menyakiti mereka selama ini, sehingga kita masuk Ramadan dengan hati yang jauh lebih lapang, dengan keadaan yang jauh lebih menyenangkan, dengan hati yang jauh lebih ringan. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.